jalan. Dari sini kita harus nyiram, Pak. Nggak bisa. Saya 3 kali nyiram di gerbang tol Kalijati. Sampai ke Anda lihat ke depan, jalan hancur, kotornya luar biasa. Punya standar kerja nggak? Itu jalannya jalan profesi, saya stop dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang seperti biasa tentang KDM. Oke. Nah, di video kali ini KDM mengunjungi sebuah PT perusahaan yang besar gitu ya, dimana PT ini dimana PT ini merusak lingkungan. Nah, kebetulan di video kali ini KDM sedang pulang ya, istilahnya pulang ke lembur Pakuan katanya. Nah, di jalan itu KDM bukan menemukan, di jalan seperti ada yang aneh gitu. Nah, pas di gerbang tol ternyata berlumuran tanah gitu ya. Nah, di gerbang tol ini KDM langsung turun tangan menelusuri si punya PT-nya gitu ya, langsung. Nah, setelah itu dilihat dari sudut pandang KDM itu, wah ini sudah tidak benar, ini proyek ini belum ada standar gitu ya, standar kerjanya gitu. Ada yang menarik ini, langsung langsung ditindak gitu. Siapa pengurusnya gitu, siapa yang pimpinan pimpinan para pekerja di sini siapa gitu ya, contohnya seperti itulah. Oke, kita tidak berlama-lama, kita akan lihat videonya seperti apa gitu ya. Oke, langsung aja cekidot. Yang belum like dan subscribe-nya dimohon di support ya, karena channel ini channel bermanfaat ya. Semoga aja yang udah like dan subscribe dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya ya, semua dipanjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Oke, tidak berlama-lama kita akan langsung lihat videonya. Oke, cekidot. Karena saya merasa tidak nyaman melihat jalan berubah menjadi kecoklat-coklatan, dan ini tidak akibat adanya angkutan tanah yang diangkut oleh truk-truk besar. Padahal pemilik angkutannya atau orang yang memiliki usaha galian tanah tentu mendapat keuntungan. Tetapi pengambilan keuntungan tidak boleh memberikan kerugian pada orang lain, merusak fasilitas umum, menghilangkan rasa nyaman orang. Ini yang disebut dengan hidup di negara Pancasila. Di negara lain saja yang hidupnya katanya kapitalis, yang hidupnya katanya tidak bertuhan,
tetapi kehidupan masyarakatnya tentram dan orang-orang taat pada aturan, tidak seenaknya, tidak asal nyaman sendiri. Ini hari ini yang terjadi. Orang jalan masing-masing, yang penting saya untung, dia nggak peduli orang lain rugi atau tidak. Lihat alur jalan Kalijati, saya sudah seminggu nggak pulang ke sini, seperti ini. Hujan aja debunya seperti ini. Ini ada penyemprotannya, tapi tidak seimbang dengan tanah yang ditimbulkan. Nomornya titik. Lihat jalan jadi licin seperti ini. Inilah jalan jadi licin seperti ini. Inilah potret kehidupan di kita. Kalau pemimpinnya nggak tegas, tidak ngambil keputusan-keputusan yang cepat, bersikap tegas, ya yang seperti ini jangan bisa ditangani. Lihat, jalannya sudah jalannya hancur ya, kotor, berdebu itu ya. Ada yang menarik pas pintu masuk pas pintu masuk di perusahaannya ya, si penjaganya itu kaget gitu pas lihat. Saya dari KDM Gubernur Jawa Barat, siapa? Langsung deh dibuka ya. ini Industrial Estate CV. Dari sini kayaknya. Ini dari sini angkutannya. Ini perusahaannya. Ini debu. Selamat sore. Ya, Pak. Saya Dedi, Pak, Gubernur Jawa Barat. Oh, siap. Buka pintunya. Sendiri, Pak. Jadi saya mendukung industrialisasi kok. Berbagai perizinan saya permudah. Kaget gitu ya. Pas tahunya, waduh, gubernur ini. Aduh. Kita langsung next ke dalam ya. Kita lihat. Penanggung jawab proyeknya siapa? Hah? Enggak, saya nanya, penanggung jawab proyek siapa? Penanggung jawab proyeknya siapa? Pak Diki. Hah? Di sini ada pengawas proyeknya siapa di sini? Belajar K3 nggak? Ada standarisasi kerja. Kenapa Anda ngotori jalan? Dari sini kita udah siram, Pak. Nggak bisa. Saya 3 kali nyiram di gerbang tol Kalijati. Sampai ke Anda lihat ke depan. Jalan hancur, kotornya luar biasa. Punya standar kerja nggak? Itu jalannya jalan profesi, saya stop dulu. Gimana harusnya ada yang kerja jalan? Ada depan. 7 orang apa saya lihat. Saya itu tiap hari lewat, seminggu saya nggak ke Kalijati, saya tinggal di Bandung.
jalan hancur, kemudian kotornya luar biasa. Anda dapat untung, tapi rakyat nggak boleh dirugikan. Harusnya ada standar kerja. Sesuai standar kerja nggak saya nanya? Kalau Saya nanya truk ini sesuai standar kerja nggak? ya, kalau ini standar Sesuai standar kerja. Kita cek berapa ton. Ayo, tonasenya kita saya cek berapa ton. Sesuai standar kerja, berapa ton? Saya nanya, berapa ton? Sesuai standar kerja nggak saya nanya? Tonasenya sesuai nggak? Lu bukan kurang tahu, Anda yang kirim tanahnya. Pertanyaannya, tanahnya dikirim kemana? ada yang berapa? Oke, dijual kan? Ada pajaknya nggak? Ada Pak, itu kita ada ini. Berapa? Izin galiannya ada? Ini kan industri besar, Pak. Jangan bikin malu. Masa industri gede nggak punya standar? Itu kita mobil keluar siram berapa? Bapak cek deh ke depan. Izin usaha pertambangan, ya kan? Ini izinnya, foto izinnya. Kita cabut izinnya karena ini nggak beres. Saya tuh Pak, saya 3 kali itu nyemprot pas sebelum Lebaran. Saya seminggu di Bandung, ternyata setelah saya seminggu di Bandung nggak pernah ke kontrol, nggak ada yang bawel. Kan itu juga melebihi tonase. Bapak nggak lihat nggak jalan provinsi hancur? Saya nanti bikin perjanjian kerja Pak antara Pemprov Jabar, dinas dengan ini yang menjual tanah ini. Kan ini perusahaan gede Pak. Betul, Pak. Bapak berhentikan dulu. Baik, Pak. Sesuai dengan standar kerjanya, saya minta jalannya bersihkan dulu. Kalau Bapak nggak sanggup bersihkan, saya kerahin damkar hari ini, saya bersihkan. Bersihkan lah, nges bersihkan jalan, karek menang jalan. Ya, Pak. Ya. Ya. Ya, baik. Mulai. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nuhun, Pak. Pak Aing kosong beres. Nah. Nuhun, Pak. Pak, turun Pak. Karena lah, jalannya kotor, hancur jalan. Nuhun Pak. Alhamdulillah. Nah, iya bapak aing teh bageurna euy. Lain bager-bager saya jalan bubluk putar. Aya solusina bapak teh lah. Ya. Biar dari Bogor Pak nih. Bogor Parung banyak nih. Dibersihkan. Ulah ka mobil maju sancan anu ngajual tanah boga tanggung jawab ngomean jalan. Ari sia mah teu saralah aing nyaho. Bener kan? Siapan aing teh gubernur kudu tanggung jawab. Benar, Pak. Ulah jalan aut-autan ku aing diantep wae. Jalan tinu ku tanah ku aing diantep wae. Kudu dibenerkeun kabeh jelema enggak we kudu benar. Ulah untung sorangan ngarugikeun saja. Ya, dinukir. Terus aing nanya kedua, nomornya nomor mana itu? Jakarta. Nomor Jakarta. Bayar pajaknya di mana? Jakarta. Ngaruksak jalan di mana? Ai sia ngamak mau aing gubernur. Ngamak lah. Betul. Batur nu narima pajak, batur nu narima duit, aing nu ngomean jalan. Betul, rusak. Mun aing ngamak wajar teu? Wajar. Nah, setelah itu ada part keduanya ini, mau lihat gak? Jadi si part keduanya ini pas dicek di crossing itu ternyata emang pegawainya itu emang si penyemprotnya itu emang tidak standar gitu ya.
Kita lihat penyemprotannya seperti apa. Pakai mesin semprot sagede damkar atau nukieu mah. Mana kerjasama atau neangan yang damkar. Nukieu sakieu legana sabar hiji mobil Alphon ti aing nanya. Cek itu 7 sia bohong ka aing manorna. Mana kuat mau ngebersihan tepi katol lu ngapoe. Sing jujur kuat moal. Mau kuat. Motor ke jalan. Lumayan, Pak. Nanya sing jujur motor tuh. Motor. Untuk PWD, Pak. Hah? Untuk PWD. Nges ku aing jarang. Siap. Player apa? Itu player tanah. Dari Oh, berarti Bapak yang pegang pekerjaan ini? Karena supaya pengirim. Iya, pengirim. Pengirim tanah. Kami belanja. Ya, Bapak belanja. Belanjanya ke sini. Ya, berarti Bapak yang beli tanah kan? Tahu nggak jalannya kotor? Tidak tahu, Pak. Nah, terus tahu nggak tonase beban kendaraannya melebihi tonase? Kita pakai indeks 24, Pak. Enggak, Pak, jalannya kotor. Saya stop dulu, Pak. Oke. Saya stop dulu karena ini jalan provinsi, Pak. Jalannya hancur, Pak. Bapak dapat untung, saya harus bangun jalan miliar-miliar, Pak. Siap. Kita nggak boleh usaha hanya untung untuk satu orang tapi merugikan negara, Pak. Bapak lihat jalan kotor nggak? Iya. Saya nanya, saya mau nggak depan rumah Bapak kayak gini? Ya, tidak apa. Ya, saya ini depan rumah saya, Pak. Oke, Pak. Saya sudah 3 kali nyemprot, Pak, di sini, Pak. Pakai damkar, Pak. Bahkan damkar dari Purwakarta saya minta bantuan, saking kotornya sebelum Lebaran. Bapak pernah nyemprot jalan nggak? Tidak pernah, Pak. Nggak pernah. Bapak hanya ngambil untung di sini, tapi Bapak nggak peduli pada lingkungan di sini. Tapi kan kami bayar, Pak. Saya nggak ada urusan dengan bayar siapapun. Setiap orang yang bekerja di sini, ngambil rezeki di tanah ini, dia harus memperhatikan lingkungan di sini. Oke. Bapak mau nggak di kampung Bapak dikerukin kayak gini terus kotor? Bapak mau nggak? Tidak apa-apa. Ya, nggak mau. Siapapun ya. Orang yang kerja di Jawa Barat, nyari rezeki di Jawa Barat tidak boleh merusak tanah Jawa Barat. Tidak boleh membuat kotor jalannya. Ya, Siap, Pak. coba diperhatikan. Saya nanya lagi, truknya sesuai tonase nggak? Ya, tidak sesuai. Tidak sesuai. Tidak sesuai, melanggar nggak? Sudah. Yang sekarang kalau nggak sesuai tonase nggak bisa lewat. Saya besok tutup pakai satlantas. Pak. Bapak Oh, ini satpamnya ditanya lagi nih. Menurut Bapak ini nyaman tidak? Katanya gitu. Ini cekidot. nyaman nggak? Ini kan bukan pekerjaannya proyek PT kan? Pekerjaannya orang yang memborong tanah kan? Nggak nyaman kan? Ini dari perusahaannya, kawasannya kawasan apa? Ya? Apa namanya? Ini nggak ada dari pimpinan perusahaannya untuk menghentikan dulu ini, standar kerjanya dipakai. Ya, Pak? Pak, kok ini dibiarkan begini, Pak? Pimpinan bangkar panggil. Ah. Oh, Ini mau sampai- balik ke Ini sampai Cikampek. depan loh, Pak. Saya sudah 3 kali membersihkan tol, nyemprot sendiri loh, Pak. Karena nggak ada yang peduli. Saya seminggu di Bandung, saya di jalan itu banyak turun diprotesin warga. Iya. Nanti sampai dia meluncur ke sini, Pak. Enggak, ini kan perusahaan besar loh, Pak, bukan perusahaan ecek-ecek, Pak. Kenapa perusahaan ecek-ecek melibatkan cara kerja yang biasa orang di kampung-kampung di Jawa Barat biasa gayanya begini. Ya, saya sampaikan, Pak. Tapi kan perusahaan Bapak jadi jelek loh namanya. Bosnya di mana sekarang? Di Jakarta. Ya, maksud saya kan ini lewat sini nih. Ini sama yang punya kawasan ini, dia lewat sini. Sudah sesuai dengan standar kerja dong. Ini kawasan udah bagus. Jadi nanti malah turun ini. Jalan hancur pada depan, Pak. Saya tadinya mau bangun jalan provinsi di sini tahun ini. Tapi karena saya lihat kok masih banyak truk-truk besar yang lewat ke sini merusak jalan, akhirnya saya tunda pembangunan ini. Bapak menderita kan? Menurut jujur aja. Ya, betul. Tunggu, Pak. Duitnya nggak seberapa, nama baik perusahaan rusak. Jadi kata Bapak itu duitnya tidak seberapa, jalan rusak, nama perusahaan jelek ya. Emang dasar ini perusahaan tuh gimana ini ya, nggak ada pertanggungjawabannya sama sekali gitu. Aduh. Kita lihat
Ini ada part keduanya ya. Kita akan lihat seperti apa part 2-nya. Oke, cekidot. Kadang 200, kadang 300. Oh, 300 kali seberaton dari teh seberaton saya sing jalur kain. Paling 20 lah. Ya 24-an lah. 30 sia teh sok nipu kain. Tanah enteng, Pak. Kalau 20 paling 20. Tanah enteng. Asup kan ubak Pak ini. Pak, indeknya Pak. Kalau indeknya Ya kan taruhlah 30 ton. Kapasitas jalan provinsi 8 ton. Oh ya, itu betul Pak, salah berarti Pak. Oh salah. Nu salah lain supir, nu salah dulungan sia. Sia mah teu bisa disalahkeun. Nah, jalan ke nunggu Pak. Karena ge supir. Akhirnya muatan tepinu dicarekan Pak. Dipotong Pak. Ngomongkeun. Lamun muatan teu pinu dicarekan ku saha? Dipotong Pak. Dipotong uang jalan apa? Usaha dipotong. Anu boga mobil. Dipotong uang jalan. Lamun teu pinu. Lamun teu pinu. Jadi kudu pinu. Diklaim 200. Hah? Kudu muncul. Kudu muncul. Lamun teu jucung Dipotong. dipotong. Kudu boga mobil. Udah moga. Ais nasib teh jadi susah. Jadi susah. Ada siapa kuno jadi supir atuh. Atuh siapa jadi DPR. Lain kahayang atuh Pak. Lain kahayang jadi supir teh. Hayang nama jadi Faktor Pak. Budak sarakola. sekolah. Alhamdulillah. SD Pak. Sekarang SD. Ya. Nyandung tas ya? Itu Pak. Aja ya panggil. Oh ya bener aja Mas. Panggil biar dia juga punya kewajiban. Iya, kemarin kan di situ. Kita tuh Indonesia tuh kayak negara barbar, kayak negara nggak ada yang ngurus. Setiap orang bertindak sendiri-sendiri berdasarkan keinginannya sendiri. Ini suruh ini aja Pak, nanti kemis dengan saya aja, udah aja suruh ini. Dia nggak boleh dulu jalan, dia perbaiki dulu. Perbaiki jalan. Oke, suruh perbaiki dulu ya. Saya baru mau. Perbaikinya yang serius. Ya. Nanti diadvokasi dari PU aja sampai Paris nanti dengan pemerintah Pak yang Suruh hitung aja Pak. Ini perbaikan jalan. kebutuhan perbaikan berapa ya Pak? Kan pinggir jalan jadi eta Berlaku. punya ada ke kebulan Kebul ya. iya Jaran tepe nya. iya terus eta masih yang kompensasi 200.000 kamari bade lebaran Kasaha warga nu di pinggir jalan 12.000. Tapi teu seimbang jeung ente polusina mah jalan kan jadi hancur kan. Kita stop Pak. ya nggak turun Pak. Ini loh yang dibutuhkan pemimpin itu seperti ini dari dulu gitu ya, dari dulu sampai kapan itu yang terakhir sebelum Bapak Aing gitu ya, tidak ada tindakannya gitu, malah katanya gitu menghabiskan dana sekian miliar gitu katanya. Tapi sekarang Bapak Aing turun langsung ke lapangan, ternyata seperti itu. Aduh, kacau. Ya, semoga aja
Bapak aing selalu diberikan kesehatan, berikan umur yang panjang ya, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Oke, next kita akan membahas lagi seputaran Kang Deddy Mulyadi alias KDM alias Bapak Aing. Oke, terima kasih semuanya yang udah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih semuanya. Yang belum like dan subscribe-nya dibantu support dan dukungannya. Oke, jangan lupa diaktifkan notifikasinya. Oke, dicengkis biar terus update berita-berita terbaru tentang Bapak Aing ya, versi Anang Fatir ya. Nah begitulah ya, udah mungkin sekian dulu ya. Videonya terlalu panjang, nanti kita akan bahas berita-berita yang lagi viral lagi. Oke, terima kasih semuanya, salam sehat aja ya semuanya. Oke, sekian dulu videonya, mungkin saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes. Bye bye.